Hai teman-teman, sekarang aku sudah sampai di Senayan City. Nah, acara Sebastian Gunawan yang sekarang ini adalah untuk pembukaan Fashion Nation di Senayan City. Nah, Fashion Nation ini apa? Fashion Nation ini adalah Fashion Week-nya dari Senayan City. Informasi tentang fashion, khususnya untuk desainer atau brand yang ada di Indonesia ini, untuk bisa menampilkan semua koleksi-koleksinya di Fashion Week yang ada di Fashion Nation Senayan City. Teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan desainer Sebastian Gunawan. Halo, Pak. Nah, ini Sebastian Gunawan itu adalah teman aku udah lama banget ya. Aku mau tanya mengenai ini nih. Untuk show di Fashion Nation ini, konsepnya apa? Sebenarnya aku bersama Christina membuat konsep itu Fly for Freedom, yang mengartikan bahwa memang wanita zaman sekarang itu, terutama wanita Indonesia ya, wanita Indonesia dengan fashion itu udah cukup terbuka sebenarnya. Dan kita tahu banyak wanita Indonesia juga sangat kreatif dan juga berpendidikan, dan juga dengan adanya dunia maya bahwa informasi tentang fashion secara global juga wanita-wanita Indonesia juga udah bisa melihatnya. Tapi masih banyak saya rasakan bahwa wanita Indonesia kayak terjebak dalam keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya gitu. Jadi mereka tuh nggak berani mengekspresikan diri mereka sebenarnya. Nah, persiapan apa sih, Sep, waktu sampai akhirnya jadi show ke sini ya? Dari awal pertama kalinya sampai akhirnya kita akan show pada malam hari ini. Persiapannya bareng-bareng Beca Malo. Ya, itu dia yang gua mau tanya. Apa persiapannya pertama kali? Laga banget deh Panca nih. Sebenarnya sih persiapannya udah sama. Saya memang tertarik di sini karena kebetulan juga segitiga bisa, dan juga saya melihat bahwa Destination udah selama 14 tahun itu konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia fashion Indonesia. Dan seperti Panca tahu bahwa ketika kita lagi menggarap koleksi ini, mereka juga memberikan suatu kebebasan, di mana saya bersama Christina untuk membuat sebuah cerita yang mana akhirnya ceritanya yang tadi yang adalah Fly for Freedom tadi. Dan kendala-kendalanya ya sebenarnya ya banyak lah ya, terutama keadaan sekarang ini. Dengan keadaan kayak begini, di mana kita berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan rapih ya. Tapi kok ada tense gimana dengan adanya corona ini. Jadi mood kita juga agak was-was sebenarnya. Oke, nah yang pertama kali kita jalanin pada waktu itu saya ke butiknya Seba, kita meeting mengenai koleksi bajunya, kira-kira urutannya bagaimana yang pertama kali saya bilang itu. Terus kemudian kita meeting dengan pemain musiknya, kira-kira musik apa yang akan dibuat ya. Kemudian ada audisi model. Nah ini tipikal seperti apa Seba suka seorang model yang akhirnya bisa jalan di koleksinya Seba? Pertama-tama yang udah pasti penampilannya ya. Saya bersama Christina tuh suka model yang kepalanya kecil, pundaknya juga nggak terlalu besar, pinggang kecil, pinggul kecil, kakinya panjang. It's just our standard. Dimana kadang-kadang kita juga manusiawi memang banyak lah ya kendala-kendala untuk mencari model yang mempunyai standar seperti itu. Mungkin setelah tonton akhirnya bisa mengerti kan tipikal model apa yang saya sama Christine suka, dan juga tentunya dengan model yang bisa melakukan catwalk dengan baik ya. Seperti kita tahu biasanya model Indonesia tuh jalannya jauh lebih bagus ya. Nah, tapi kadang-kadang tinggi juga mempengaruhi, dan untuk badan, untuk kaki juga itu sangat mempengaruhi. Sama looknya juga ya. Ya, looknya juga. Jadi ketika dia membawakan baju itu, mereka tuh kayak mempunyai aura, dan auranya itu harus keluar gitu. Nah, seperti teman-teman tahu ya, aura itu nomor satu. Jadi cakep,
atau cantik itu adalah bonus. Ya, itu bonus. Itu bonus not ya. necessary karena mereka pada akhirnya juga akan di make up dengan makeup artist profesional dan itu akan menjadi camouflage. Jadi yang paling penting adalah karakter dan keunikan mereka ya. Exactly. Nah, harus cantik, yang punya karakter. Nah, jadi di Seba ini memang ada sedikit lain pemilihan modelnya. Tidak dilihat dari dia cantik, tapi dilihat juga dari keunikan model tersebut sama karakternya dan proporsinya yang paling utama. Proporsi, dan dia tidak boleh kepalanya besar. Dan yang paling penting adalah di show Seba ini semua model harus bisa jalan dengan baik dan benar sesuai dengan karakter yang akan diarahkan oleh direkturnya nanti ya. Nah, ini berhubungan dengan model juga ya Seb ya. Tips apa yang bisa dikasih untuk yang ingin menjadi model dan yang sudah menjadi model untuk bisa lolos ya di dalam satu audisi, baik itu di audisinya Seba atau di audisinya yang lain-lainnya ya. Tipsnya itu. Kalau buat aku mungkin tipsnya untuk menjadi seorang model yang akhirnya akan banyak kesempatan dalam berkarya. Mereka pertama kayak tadi Manca bilang ya, bahwa mereka harus punya karakter dan mempunyai allure gitu kalau dari dunia fashion juga proporsi, dan mereka tahu sebenarnya dalam lubuk hati mereka ketika mereka udah agak kebukan dan mereka punya masalah dengan paha atau punya masalah dengan lingkaran pinggang, mereka tuh tahu sebenarnya, dan mereka tahu standarnya tuh dengan tinggi mereka tuh pantasnya berapa tuh berapa. Tapi banyak yang kadang-kadang masih mencari pembenaran diri aja. Oke, sekarang kalau soal model mungkin sudah jelas. Nah, sekarang yang mau aku tanyakan juga ke Seba adalah apakah tugas seorang koreografer di dalam satu fashion show itu harus gimana? Step-step apa aja yang dilakukan untuk menciptakan satu show? Misalkan sekarang saya di-hire oleh Seba gitu. Nah, persiapan apa aja sih yang harus saya lakukan? Oke. Kalau bagi saya ketika saya bekerja sama dengan koreografer, pada umumnya saya bekerja sama dengan Manca dan bertahun-tahun. Itu pertama-tama pasti kita akan mengadakan diskusi dulu sebelum kita memilih model ya pada umumnya. Ya. Aku udah berdiskusi dengan Panca kurang lebih jalan cerita dari koleksi ini. Entah itu bisa dimulai dari bentuknya atau bisa dimulai dari warnanya, dan juga pada umumnya saya sama Panca udah come out sama Christina sebuah konsep-konsep kecil yang tentunya akan mendapat pematangan atau kerjasama bareng bersama Panca. Jadi umpamanya dari setelah kita udah diskusi filosofi dari koleksinya, terus akhirnya musiknya, nanti akhirnya Panca akan memberikan kasihan masukan-masukan ya, pada umumnya kita seperti itu. Entah itu baik dari sequence model yang keluar, entah itu dari bentuk panggungnya. Jadi sebenarnya bagi saya ketika kerjasama baik desainer maupun koreografer, yang penting membuat suatu konsep bersama. Jadi sama-sama bisa mengilhami dan bisa menjiwai. Karena kalau datang dari saya aja, itu saya rasa juga saya harus menerima masukan-masukan, karena pada akhirnya ketika di lapangan sebagai koreografer tuh mereka akan lebih mengerti apa model siapa yang harus keluar duluan, ritmenya lagunya harus yang mana duluan gitu. Nah itu saya rasa selama ini saya sama Panca sering sekali tuh kasih masukan kayak Seba, oke lagunya ini enak, tapi kayaknya enggak deh, yang ini mesti lebih duluan, yang ini belakangan, atau ini taruh di tengah, atau ritmenya mungkin dikurangin beatnya, mungkin beatnya harus dinaikin, dan mungkin model pertama bisa nggak sih bajunya yang ini karena dengan atasan begini, atau modelnya yang keluar duluan sih ini, tapi pakai bajunya yang ini. Saya rasa itu memang mesti ada tektoknya ya di antara kita berdua, dan saya rasa selama ini sih sudah terjalan dengan baik. Ya, jadi teman-teman, bahwa hasil dari sebuah show itu tuh beneran nggak gampang. Jadi kita perlu proses yang tadi saya ceritakan dari awal sampai akhirnya. Dan pada waktu itu pun saya sudah sharing sama teman-teman proses apa aja sih yang mesti dilakukan oleh seorang koreografer, baik itu di koreografer fashion atau di koreografer yang lain-lainnya gitu. Saya sudah bersama dengan Ilmira. Halo semuanya. Show yang Sebastian Gunawan sekarang ini di Fashion Nation openingnya itu proses apa yang Ilmira jalani sampai akhirnya Ilmira bisa show di Sebastian Gunawan, karena
setahu saya nih kalau show di Sebastian Gunawan tuh pemilihan modelnya agak rada susah. Persiapannya selalu ada, as I know. She always ask like jaga badan pertama, jangan gemuk. Gitu. Ya jangan gemuk nomor satu. Jangan gemuk, because she doesn't like if the little bit change dia langsung kelihatan. Ya ini Christina ya. Iya. Kalau terus abis ini kayaknya mostly yang Christina ya kalau dipiringin modal. I know. Makanya terus yang abis itu ya pasti harus datang ke casting dengan rapi. Walaupun fitting, casting harus rapi, cantik, wangi. Ya, Gitu. jadi walaupun Hilmira sudah lama banget nih ya menjadi model profesional, tetap harus datang audisi karena biasanya untuk ngelihat bajunya cocok apa enggak, Iya. gitu kan ya, looknya cocok apa enggak dengan tema Iya, sekarang. Jadi modelnya kan berubah atau enggak. modelnya berubah atau enggak, ukurannya itu paling utama ya. Jadi memang itu biasa sebenarnya dilakukan ya di dunia modeling, walaupun Hilmira udah jadi top model, tapi itu tetap dilaksanakan ya. Terus kendala apa sih biasanya yang terjadi nih di setiap show-nya Sebastian Gunawan? Pas lagi GR, so far nggak ada any kendalanya. Sepatunya enak, mostly, which is I guess. Oh enak ya? Enak. Hah? Like yeah, for Okay. me I got, because usually I'm always doing the bridal ya, Sebastian Sposa. Oke. Mostly. So for me yeah, thanks God I always got good shoes. And also the dress is very comfortable. Actually, it looks very big, very heavy, but inside it's very good. It's very comfortable. Jadi sampai sekarang sih thanks God that I didn't get any problem. Ada problem. Tapi kalau misalkan ya sepatunya nggak enak dipakai sama Hilmira, terus ada just something wrong with the shoes, what do you do? Kamu Ya. handle-nya gimana? Ya, I was thinking about that. Still harus dengan profesional diselesaikan dengan di catwalk, dengan jalan gimana pun, tapi harus tetap bawanya dengan profesional dan cantik. Jangan sampai kasih tahu you panic in front of in the catwalk, show to the people that it's not some kind of accident. Just do it. It's part of the show. Something like that was always my goal. Oke. Menurut Hilmira penting nggak sih kalau udah pakai baju di belakang panggung nih ya, lagi kita mulai mau show, penting nggak sih kamu coba jalan mundar-mandir di backstage? Penting, itu penting. Kenapa supaya penting? pertama to feel the dress, is it good or not, to try it. Kedua, try to pose on your mind how it will looks like and choose the one in front of the camera. Itu kedua ya, harus coba all for the be confidence. Jadi teman-teman, jadi seorang model tuh memang harus tidak di luarnya aja kelihatan oke waktu lagi jalan, tapi teman-teman harus juga mencoba di belakang panggung gimana sih dengan baju tersebut kamu jalannya bisa lebih comfortable, dengan karakter apa yang harus kamu buat dan pose yang seperti apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Sekarang aku sudah bersama dengan para top model Indonesia. Ini ada Jesslyn. Jesslyn adalah model dan sekarang juga presenter, ya. Ini Misha, model dan sekarang merambah ke dunia acting, main film. Dan kemudian ada Drina. Nah, Drina ini juga model dan sekarang pengusaha ya, katanya. Amin ya kan. Pengusaha ya. Oke. Tapi dia model jago-jago joget. Nah, dia model ahli joget. Kamu ahli apa? Ahli apa ya, gosip? Kalau kamu ahli apa? Aku ahli nggak tahu. Kesehatan. Jesslyn, Misha, Drina adalah model-model yang sudah berkali-kali show untuk Sebastian Gunawan. Berapa tahun? Ya. Nah, tolong ceritakan setiap proses untuk show di Sebastian Gunawan ya. Apakah kalian tetap audisi? Oh, jadi tetap audisi ya? Pasti, Bunda Semua- Christina harus melihat. Iya. Kenapa harus ada audisi biasanya? Karena jadi model itu kita harus nomor satu dilihat Porsi badan. fisiknya dulu, proporsional apa enggak. Sebagai model, even kita udah bagus di dunia modeling, kita tetap harus menjaga badan. That's why kita harus audisi. Kalau tiba-tiba kita datang gendut nggak mungkin kan. Jadi tetap harus audisi. Apa tuh yang biasanya pas lagi audisi, yang terjadi di audisi itu apa aja? Kalau aku begini, biasanya kan kalau tidak kulitnya kecoklatan. Gue hitam banget. Suka lupa diri, liburan
telatenin ya kan, tiba-tiba coklat banget, nggak mau. Nah waktu lagi audisi itu biasanya apa? Dipakein baju apa enggak, Aman? Kadang-kadang sih, kadang-kadang kalau emang bajunya udah jadi nih walaupun cuma masih basic banget belum selesai, emang kalau pengen lihat nih mukanya masuk nggak ya sama koleksi tahun ini atau koleksi season ini. Tidak juga rambutnya bisa nggak ya nanti diidein seperti ini, itu juga bisa dilihat semua waktu audisi kan. Tapi nomor satu yang pasti disuruh pakai sepatunya Dan dulu, jalan coba ya, jalan. Iya. Itu yang Nomor paling satu, utama. Nah ini Reebok. sekarang, jadi walaupun mereka udah model profesional yang udah berkali-kali malam melintang di semua show di Indonesia ini, tapi ada beberapa desainer ingin menghadirkan mereka tuh supaya pengen lihat ini look yang sekarang cocok apa enggak sih gitu. Tapi rata-rata mereka selalu lolos audisi karena hanya untuk melihat aja kira-kira season ini mereka cocok atau enggak. Ini biasanya kendala apa sih pada waktu udah selesai kita fitting, udah beres semuanya, kalian udah punya line up bajunya. Nah, kendala apa biasanya yang terjadi waktu kita lagi general rehearsal yang paling utama? Sepatu. Jadi sama ya, model semua sepatu. Bisa Sepatu, fitting model sepatunya apa waktu Masuk show deck, ternyata berubah. mereka bikin sepatu baru yang kita nggak pernah nyobain, size-nya nggak cukup atau size-nya kebesaran, tiba-tiba dapat pump shoes yang ngobrol-ngobrol atau apa. Banyak banget sih. Sepatu nomor satu kendala waktu hari H. Jadi kendala sepatu tuh selalu terjadi di mana-mana di setiap show di sana semuanya. Tapi Nah sekarang yang bikin model itu berbeda ya. Misalnya kan model ya berbeda profesional, model kayangan sama model biasa gitu ya. Model harus terima apapun yang dipakaikan. Oke, ini udah mulai masuk ke tips ya. Oh, Masuk iya, tips ya. iya, iya. Oke. Kok Gimana? ya? Gimana coba tipsnya kalau dari Jaslyn? Menurut aku Iya, gimana? jadi model pakai hairspray lah, hair gel lah, makeupnya mau sekencang Lem apa, bulu mata. bulu mata mau 7 juga sekalian kita harus terima karena itulah kerjaan kita, karir kita di sana. Makanya kita harus terima apa aja, looknya memang gak sesuai dengan keinginan kita, ya kita dibayar untuk mengikuti look sang desainer. Jadi make it happen. Nah kalau soal sepatu tadi gimana, Didi? Tetap Ininya. Mau nggak mau Sebenarnya sih, sih cuma kalau mau nggak nyaman masih bisa dikomprom. Apa sih dibicarakan? minta Saya kayak tambah besar atau minta pelan apa. Tapi tetap kita harus make it happen. Nah, bisa kendalanya kalau kayak gitu gimana? Misalkan kayak sepatu, terus apa yang Kalau lain-lainnya aku gitu. tuh, ya mau nggak mau pasti minta kata ada sepatu lain nggak yang misalnya ukuran aku. Karena Jadi ukuran didiskusiin ya Betul, gitu ya. bisa didiskusiin. kalau emang nggak ada, ya usaha ini tuh pakai tambahan simpelan atau apalah ya mau nggak mau ya. Dan nggak boleh kelihatan ya ekspresinya Ya, pas lagi nggak jalan boleh. kalau kesakitan, nggak boleh. Nggak Kalau ada yang Indra tahu gimana? nggak. Pokoknya intinya sih kalau emang udah jadi model ya harus dijalanin. Itu udah resiko kamu as a model. Jadi orang suka bilang kalau model itu manekin ya sebenarnya sih hampir 100% benar gitu. Jadi kita dipakai apapun harus terima, rambut mau digel juga harus terima. Nah di show Seba ini kan memang bajunya kan bermacam-macam nih, Iya, iya. dan semua rata-rata bajunya susah untuk Spektakuler. dijalankan oleh model. Nah, Aku lumayan gampang sih di tapi pernah juga kan dapat yang Iya. susah-susah kan? Nah, itu tipsnya untuk menghandle dengan baju yang susah itu apa? Coba pertama dari Justin dulu. Kalau dari aku sih mental is everything ya. Jadi kalau pikiran kamu aku pasti bisa, apapun rintangannya nanti pasti aku bisa jalaninnya. Kalau dari awal kita udah mikir aduh nanti gue nggak bisa gitu, pasti keselimpet. Iya. Tapi kalau misal memang dari awal enggak, yes, kamu pasti bisa. Ngelangkahin aja, enakin aja, mainin aja, pasti bisa. Yang penting kita harus tahu juga sepatunya seperti apa jalannya. Apa mungkin harus langkahnya lebih lebar, apa langkahnya kecil tapi harus di crossing. Nah, itu kita harus cari tahu sendiri. Coba dilatih aja kalau lagi udah pakai baju di backstage, dicoba jalan beberapa langkah. Tuh, bolak-balik tapi dengan ini ya, tone-nya kita buat catwalk. Karena kan kalau misalnya lu jalan-jalan biasa sama jalan di catwalk kan beda ya. Iya. Jadi disesuaikan dengan intonasinya dan dicoba beberapa kali because training is everything. Training ya. Kalau Nisha gimana? Sama itu sih, satu-satunya cara ya coba pakai bajunya dan latihan di backstage. Kalau nggak akan tahu apapun yang akan terjadi nanti di stage, itu pasti akan terjadi di backstage waktu kamu latihan. Jadi kamu bisa antisipasi pertama dan tahu mungkin oke, kalau posenya diginiin bajunya masuk ke dalam, oke berarti aku ganti pose lain. Kamu jadi udah lebih tahu nanti kamu tuh ngapain sih di stage, pose-nya gimana, ekspresinya gimana, udah bisa tahu sebelumnya. Kalau Brina? Jadi
nggak kaget. Kayaknya semua jawaban udah dijawab ya kak. Kalau buat aku sih jangan menyerah aja, tetap harus coba. Terus kalau emang kamu nggak ngerti, boleh tanya sama kakak-kakak senior gimana caranya kak bisa bantu aku. Teman-teman, semoga tadi perbincangan aku dengan teman-teman supermodel aku ya menjadi inspirasi buat teman-teman. Tapi jangan lupa, you have to be yourself. Sekarang aku sudah bersama dengan Cini. Halo. Cini adalah model, terus juga Cini selain model adalah host ya di salah satu Iya sempat jadi host ya di salah satu TV. Ini kan Cini terpilih menjadi salah satu model untuk show di Fashion Nation khususnya untuk Sebastian Gunawan. Apakah Cini tetap audisi pada waktu setiap acara fashion show-nya yang akan diadakan oleh Sebastian Gunawan? Iya, kalau untuk show tunggalnya ya, Iya. pasti selalu audisi itu sih. Pasti apa ya deg-degan sih pasti iya sebelum mau audisinya. Jadi buat teman-teman, walaupun Cini udah profesional di dunia modeling itu, kalau kita ada show tunggal tetap harus datang audisi dan dicobain baju, ya kan itu. Nah, Cini terpilih menjadi model untuk show-nya Sebastian Gunawan di Fashion Nation. Dan terpilih juga menjadi first face dan menjadi closing-nya. Gak pernah ada kejadian opening sama closing. Itu jarang banget terjadi. Tapi this time, Sebastian Gunawan, Christina Panarese, juga aku, kita berdiskusi bahwa finally opening dan closingnya adalah Cini. So congratulations. Thank you so much. Nah, aku pengen tanya juga sekalian nih, persiapan apa sih awalnya sampai Cini masuk ke show-nya Sebastian Gunawan yang sekarang ini? Pokoknya tuh emang audisinya udah dari tahun lalu kan sebenarnya Ya, ya, tahun dari lalu. 4 Desember kalau nggak Ya. salah kan di infonya ada audisi, oke bisa gitu. Jadi audisi dulu ya? Ya. Nah tapi ternyata diinfoin ternyata tahun depannya pas tahun ini harus ada audisi, oke. Gitu. Datang audisi ternyata dihubungin dapet kan Fashion Nation tuh buat Seba gitu, oke excited dong gitu kan. Terus pas di info oke ada fitting bisa dateng, baru deh cobain awalnya baju panjang gitu kan. Nah, berapa kali kamu disuruh coba baju? Pas saat buat fitting yang ini 3. 3 ya? Iya. Nah, buat info teman-teman bahwa kalau fitting itu tidak cuma satu baju aja dicobain, itu bisa sampai 3, sampai 5, sampai 10 kadang-kadang. Itu tergantung dari desainernya. Terus habis itu? Pokoknya udah nyobain yang panjang, terus tiba-tiba kirain udah cuma ngeset satu model, udah satu baju buat event ini kayak begitu. Terus ternyata sama Mas Panji bilang, coba dulu, tunggu dulu deh sih, kita ada 2 baju lagi kan. Oke gitu, cobain. Terus pokoknya baju yang dicobain itu yang pertama kan bagus banget bulu-bulu tuh. Sini tuh langsung kayak wah ini mewah banget. Soalnya biasanya kalau sama Sebas ini pakainya kan Celana all the time. Iya, celana all the time. Yes, celana. Terus pas sekali-sekalinya dia dapet dress, terus dressnya pendek, terus ya maksudnya udah kebawa excited gitu kan, kayak aduh mudah-mudahan dapetnya yang ini ya bajunya gitu. Terus ternyata next bajunya juga sama pendek gitu. Baru deh udah nyobain baju yang kedua kalau nggak salah deh, baru diinfo sama Mas Panca. Kalau menjadi first face dan closingnya setelah fitting, setelah semuanya, kita kan ada rehearsal nih di pagi harinya ya, karena kita ngadainnya di mall. Apa aja sih yang mesti dipersiapkan selama kita waktu lagi rehearsal yang bekerja sama dengan koreografer? Oh kalau ya pertama sih pasti harus on time ya, buat kalau datang GR. Keduanya itu mungkin istirahat yang cukup ya, biar kitanya masih fresh buat besok paginya. Maksudnya buat saat pas GR. Harus fokus ya pada waktu kita lagi GR, harus benar-benar mendengarkan directions dari si koreografernya ya. Iya benar. Terus biasanya kendalanya nih di rehearsal apa? Yang pertama mungkin sepatu kali ya. Ya, itu sepatu ya. Tadi waktu kita rehearsal ada yang jatuh ya karena sepatu. Nah, itu kenapa sepatu biasanya? Sepatu biasanya kadang ya nukik lah, atau kekecilan, atau kegedean gitu. Kadang tuh emang suka pasti dapat sepatu yang kurang nyaman ya. Tapi kayak sebagai model ya kita harus ya push through it. Kita harus usaha kayak kita nggak berasa apapun. Nah, gimana maksudnya? Menjadi seorang model walaupun sepatunya kekecilan, sepatunya sakit, model harus gimana tadi? We have to push through it. Push through it. Jadinya apapun yang terjadi, show must go on. Exactly. Ya. Nanti bisa lihat cuplikannya ada yang jatuh. Bisa ke sini ya. Di dalam sini nih. Bikin sini kan lagi sini, enak masuk lagi. Nah, sini.
panjangan atau dodoran atau misalkan Oh, kalau saat show gitu ya ya? saat show Ya, misalkan. Ya kalau bisa sih kita pasti ngomong dulu kan kalau kita di backstage gitu, ini bajunya terlalu panjang atau kurang nyaman atau gimana gitu. Nah tapi kalau misalkan dari fitternya nggak bisa, mungkin kita bisa akal-akal sendiri gitu kali ya. Misalkan kayak baju kepanjangan kita berdiri bisa lebih tegak biar bajunya agak sedikit lebih naik gitu. Atau kalau kepanjangan juga bisa runway lebih tendang bajunya ke depan biar kita nggak keinjak kayak gitu sih. Jadi di backstage harus lebih banyak nyoba-nyoba ya. Yes. Back and forward, back and forward. Jadi teman-teman di backstage itu bukan sekedar santai aja datang ganti baju, tapi kalau once teman-teman udah pakai baju, kalian harus coba jalan di belakangnya iya, ya. pasti sih, ya itu. Apalagi kalau misalkan bajunya yang gede-gede. Teman-teman, semoga sharing yang tadi itu semuanya bisa menjadi ilmu buat teman-teman yang ingin menjadi seperti saya. Jangan lupa like, share, Dan di subscribe. YouTube-nya Panca Makmur. Panca. Panca apa? Makmur. Thank you. Thank you.